Orang-orang sekalian, kita ketemu lagi di Ngehamtam, ngebahas HAM, hak asasi manusia bersama tamu. Tamunya dalam hal ini adalah Imajiner, terkait dengan tema kita terkait dengan putusan 12 tahun Julian Batubara dalam soal korupsi bantuan sosial di masa pandemi. Teman-teman sekalian, Yusuf Pranowo, Ketua Majelis Hakim dan 2 anggotanya memberikan pertimbangan 12 tahun dari Julian Batubara itu karena dasar peringannya adalah bahwa terdakwa Julian Batubara, Menteri Sosial, itu mengalami cercaan dan bully, ya, sehingga Julian Batubara diringankan. Kalau saya mau bilang, pertama kita tidak usah bicara soal berapa tahun hukumannya, tetapi yang saya mau katakan, kalau mau menggunakan cercaan sebagai dasar untuk meringankan sebuah hukuman, saya meyakini itu sebagai sebuah kesalahan. Kenapa? Karena satu, harus dilihat soal bagaimana kejahatan tersebut menciptakan kondisi yang buruk di masyarakat. Yang kedua, kondisi buruk di masyarakat itu mengakibatkan kritik publik itu meningkat. Kritik publik ini menjadi amarah. Ini yang kita sebut sebagai sanksi sosial. Jadi sanksi sosial yang muncul di banyak masyarakat itu akibat dari ketidakadilan, akibat dari kejam betul sih. Selain korupsi, korupsinya itu dilakukan di tengah bantuan sosial. Bantuan sosial itu kan adalah bantuan yang harusnya diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Masa pandemi ini menciptakan peningkatan, pertumbuhan angka kemiskinan, dan itu real situasinya. Duitnya dikorupsi. Karena duitnya dikorupsi, itulah orang-orang marah. Dan dikorupsi untuk kepentingan politik dari Julian Batubara. Sayangnya tidak bisa diungkap oleh KPK. Tapi sebetulnya pertanyaan kita, duit itu dikorupsi untuk apa dan kemana? Karena hartanya dia setelah dicatat ternyata tidak sebanyak dari angka yang dikorupsi tersebut. Jadi duitnya itu kemana? Inilah situasi yang membuat masyarakat menjadi marah. Kemarahan tersebut masih sopan menurut saya kalau masyarakat itu hanya mencerca, membuli, misu-misu, ngegosip, maki-maki. Itu menurut saya masih baik. Dan harusnya aura publik dilihat sebagai sanksi sosial yang harusnya dijadikan inspirasi oleh hakim untuk menjatuhkan hukuman. Bukan justru melihat, ingat ya, bukan justru melihat cercaan tersebut sebagai sebuah cara bagi hakim untuk bilang kasihan nih si Julian Batubara. Nah, jadi sampai di situ saya mau mengatakan saya mau mengatakan sudah pasti salah kalau hakim mau bilang bahwa kesian Julian Batubara. Rasa iba itu space, ruang, energi iba hakim harusnya dialamatkan kepada masyarakat yang harusnya menerima bantuan sosial yang lebih, yang pada kenyataannya justru dikorupsi oleh Julian Batubara. Dan dari situ kalkulasinya, matematika keadilannya seharusnya
memberikan hukuman yang keras, bukan kejam, hukuman yang keras kepada Julian Batubara. Dalam undang-undang tindak pidana korupsi, kalau korupsi itu dilakukan dalam kaitan dengan bencana, dalam kaitan dengan bencana, harusnya hukumannya maksimal dihukum mati. Saya melihat dalam urusan dalam koridor hak asasi manusia, saya nggak setuju dengan hukuman mati. Tetapi saya bukan orang yang tidak setuju dengan hukuman yang maksimal. Jadi saya pendekatannya nggak terlalu yang sistem ilmiah gitu-gitu. Aduh pusing lah ini. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar malu. Anak-anak kalau masih kecil ke sekolah dibullying teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humanis seperti itu kalau saya. Suatu saat ada sistem-sistem insentif yang dikaitkan dengan kinerja. Ini kan nggak ada. Kan nggak ada yang berizin ya. Jadi kalau kayak swasta kan, saya swasta bisa. Ya. Ada gaji, tunjangan yang pasti kan. Gaji, tunjangan yang pasti. Mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Heboh, video Juliari Batubara berpesan jangan korupsi. Netizen, aktingnya melebihi artis papan atas. Kelakuannya melebihi maling kelas kakap. Muncul video Juliari Batubara berpesan, jangan korupsi, kasihan keluarga. Langsung dirujak netizen. Dikutip pikiran rakyat.com, beredar video di media sosial Twitter yang menampilkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara sedang menjelaskan strategi yang diterapkannya untuk mencegah korupsi. Belum diketahui kapan Juliari Batubara berpesan soal itu. Diduga pesan itu disampaikan Juliari Batubara sebelum dirinya terjerat kasus suap paket bantuan sosial atau bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Dalam video berdurasi 45 detik yang diunggah akun Twitter @inkeras pada 25 Agustus 2021 itu, Juliari Batubara mengatakan dirinya menerapkan pendekatan humanis dalam mencegah korupsi. Saya pendekatannya tidak yang sistem ilmiah gitu-gitu. Aduh, pusing lah sebut Juliari Batubara. Ingetin aja, kamu jangan lupa kalau kamu kenapa-napa karena korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu. Mereka pasti keluar rumah malu. Anak-anak kalau masih kecil ke sekolah dibully, dia pasti nangis. Jadi pendekatan-pendekatan humanis seperti itu kalau saya, ucapnya menambahkan. Akun yang mengunggah video Juliari Batubara, video yang muncul ketika Juliari Batubara sudah divonis penjara 12 tahun akibat kasus suap bansos itu, sontak mendapat reaksi dari netizen. Pantauan pikiran rakyat.com, banyak netizen yang melontarkan cacian bahkan dengan kata-kata keras dalam merespon video itu. Namun ada pula yang merespon dengan sindiran yang mengundang gelak tawa. The best motivator, kata akun Dodi Sanjaya. Sedang memberikan pesan pada diri sendiri, ujar akun Erwin Uwakmanuk. Orang seperti ini cocok jadi menteri sosial berjiwa humanis, sebut akun @menyatrus. Hingga berita ini ditulis, unggahan video itu sudah mendapatkan retweet sebanyak 682 kali dan disukai 1695 kali. Sebelumnya netizen juga dibuat geram ketika tahu salah satu faktor yang meringankan vonis Juliari Batubara dari hakim adalah penderitaan yang dirasakannya karena dicaci masyarakat. Selain itu, apakah ex-Mensos Juliari Batubara menderita di mata hukum? Dalam sidang putusan Juliari Batubara pada Senin 23 Agustus, Hakim anggota Yesus Pranowo menyebutkan sejumlah hal meringankan dalam diri mantan Menteri Sosial tersebut. Hakim menyebut terdakwa sudah cukup menderita, dicerca, dimaki, dihina oleh masyarakat. Terdakwa telah divonis oleh masyarakat telah bersalah, padahal secara hukum terdakwa belum tentu bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pertimbangan tersebut lalu ramai dibicarakan oleh publik yang juga mempertanyakan penderitaan apa yang dialami oleh Juliari. Saat membacakan nota pembelaan atau pledoi pada 9 Agustus 2021, Juliari memang memohon agar majelis hakim mengakhiri penderitaannya dengan menjatuhkan putusan bebas. Oleh karena itu, permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, serta permohonan keluarga besar saya kepada majelis hakim yang mulia, akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan, kata Juliari dalam sidang pembacaan pledoi pada Senin 9 Agustus. Juliari mengaku menderita karena adanya badai kebencian dan hujatan yang ia sebut dialami dirinya dan keluarganya. Keluarga saya sudah menderita bukan hanya dipermalukan, tapi juga dihujat untuk sesuatu yang mereka tak lakukan. Hujatan terhadap saya dan keluarga saya akan berakhir tergantung putusan majelis hakim, ungkap Juliari. Bicara soal keluarga, Juliari menyebut beberapa anggota dari keluarga besarnya pernah mengabdikan diri kepada bangsa dan negara dan tidak pernah ada satupun yang pernah berurusan dengan hukum. Sebagai seorang anak yang lahir, saya dibesarkan di tengah keluarga yang menjunjung tinggi integritas dan kehormatan. Tidak pernah sedikit pun saya memiliki niat untuk terlintas untuk korupsi, tambah Juliari. Ketuk palu hakim akhirnya memutuskan Juliari divonis 12 tahun penjara ditambah denda 500 juta rupiah, subsidi 6 bulan, kurungan, dan wajib untuk membayar uang pengganti sejumlah 14.597.450.000 yang bila tidak dibayar maka ia harus menjalani pidana penjara selama 2 tahun. Juliari pun dicabut hak untuk dipilih dalam selesai menjalani pidana pokoknya. Penerimaan suap. Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang terdiri dari Muhammad Dami selaku ketua majelis dengan 2 anggota yaitu Yusuf Pranowo dan Joko Subagio menegaskan bahwa Juliari terbukti menerima suap senilai total 32,482 miliar rupiah dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 di wilayah Jabodetabek. Suap tersebut berasal dari Harifan Sidaboke sebagai perwakilan PT Pertani atau Persero dan PT Mandala Hamonangan Sude sebesar 1,28 miliar rupiah, dari perwakilan PT Tiga Pilar Agro Utama Ardian Iskandar Mandanaja sebesar 1,95 miliar rupiah dan sebesar 29,252 miliar rupiah dari berbagai perusahaan penyedia barang lain. Hakim menyebut Juliari memang tidak menikmati seluruh uang suap dari para pengusaha tersebut, pun tidak menerima langsung suap melainkan melalui para perantara. Namun hakim menilai Juliari terbukti memerintahkan 2 anak buahnya yaitu Mateus Joko Santoso selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK Bansos Sembako April-Oktober 2020 dan Adi Wahyono selaku Kabiro Umum Kemensos sekaligus PPK Bansos Oktober-Desember 2020 untuk meminta komitmen fee sebesar Rp10.000 per paket kepada perusahaan penyedia sembako. Saat itu pemerintah menetapkan anggaran bansos di Jabodetabek adalah sebesar Rp6,84 triliun yang diberikan dalam 12 tahap untuk April-November 2020 dengan jumlah paket tiap tahap adalah 1,9 juta paket sehingga total 22,8 juta paket sembako yang harus didistribusikan kepada masyarakat yang mengalami kesusahan karena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Perbuatan terdakwa telah merekomendasikan dan mengarahkan perusahaan penyedia agar ditunjuk oleh PPK sebagai penyedia bansos sembako COVID-19 adalah bentuk intervensi sehingga tim teknis tidak bisa bekerja normal dan tidak melakukan seleksi di awal pengadaan meski perusahaan nyata-nyata tidak memenuhi syarat sebagai penyedia, kata Hakim Joko Subagio. Karena vendor penyedia bansos sembako telah ada di Mateus Joko Santoso, maka tim teknis atas perintah Mateus Joko langsung menyediakan surat perjanjian jual beli dan surat pesanan kepada masing-masing penyedia. Tim teknis tidak lagi melakukan verifikasi atau pemeriksaan dokumen karena sebagian besar calon penyedia tidak melengkapi dokumen awal pengadaan dan dokumen pengadaan baru dilengkapi setelah penyediaan mengajukan pembayaran saat pengadaan selesai dilaksanakan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang menjadi penyedia juga tidak punya kualifikasi sebagai penyedia bansos. Contohnya adalah PT Anomali Lambung Arta yang merupakan titipan Juliari mendapat kuota 1.506.900.000 paket merupakan perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Sedangkan Dwi Mukti Group yang merupakan perusahaan milik Ketua Komisi 3 DPR RI Herman Heri yang menjadi perusahaan penyedia bansos sembako bagi PT Anomali Lumbung Arta
sesungguhnya perusahaan yang bergerak di bidang elektronik. Perusahaan lain yaitu PT Pertani dan PT Mandala Hamonangan Sude yang merupakan perusahaan titipan Juliari yang berasal dari politikus PDIP Muhammad Ehsan Yunus dengan penanggung jawabnya adalah Agustri Yogasmara yang ditunjuk sebagai penyedia dalam pengadaan bansos. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa pelunasan.